Dan setiap ibadah kita, sholat kita, sujud kita, ruku kita, dan doa-doa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah yang disebut dengan Idul Adha. Salah satu momentum yang akan kita jumpai ini mengingatkan kita semua akan sebuah perjuangan yang sangat luar biasa dari pasangan mulia, dari pasangan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pasangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Salah satu bukti sejarah dari sebuah pengorbanan, perjuangan Nabi Ibrahim beserta istri dalam menegakkan agama Allah masih bisa diabadikan sampai detik sekarang. Di Masjidil Haram ada yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Mungkin di antara bapak ibu yang pernah ibadah haji ataupun umroh, di samping Ka'bah ada bangunan yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan luasnya Masjidil Haram, semacam ada kurung. Kalau kita melihat di dalamnya itu ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, maka disebut dengan Maqam Ibrahim. Itu bukan makam atau kuburannya Nabi Ibrahim. Maqam di sana artinya adalah tempat berdiri. Jadi Allah mengabadikan ketika beliau mempersembahkan pengabdiannya kepada Allah, beliau duduk, beliau berdiri di atas batu. Dari batu tersebut berbekas mirip, memang itu adalah jejak daripada telapak kaki Nabi Ibrahim, maka disebut dengan Maqam Ibrahim. Coba kita renungkan bapak ibu yang dirahmati Allah, itu Maqam Nabi Ibrahim kalau dihitung dengan hitungan tahun kira-kira berapa puluh ribu tahun. Kalau dihitung sejak Nabi Ibrahim sampai tahun ini, ini menandakan bahwasannya Allah akan mengabadikan setiap jerih payah perjuangan dakwah kita dalam rangka menegakkan agama Allah. Kalau kita menegakkan agama Allah dan kita kerjakan secara ikhlas, janji Allah akan mengabadikan. Maka kalau kita tarik dalam konteks kekinian, khususnya yang ada di perumahan Green Hill ini, kita sekarang punya masjid namanya Al-Fatah. Memang Al-Fatah tidak sebesar Masjidil Haram, tapi kalau kita ramaikan masjid ini dengan berjamaah, dengan bersama-sama, kita sujud bersama, ruku bersama, berdoa bersama, kemudian sholat berjamaah, kemudian kita berzikir bersama, bahkan kita isi masjid ini dengan taklim mingguan dan sebagainya, maka Allah berjanji apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di masjid ini, Allah sudah berjanji akan Allah abadikan sampai hari kiamat. Nah, mudah-mudahan masjid ini, Masjid Al-Fatah ini menjadi bukti sejarah, khususnya untuk diri kita. Ketika kita nanti meninggal, ketika kita nanti ada di alam akhirat, kita sudah punya apa? Sudah punya bukti bahwasannya kita pernah bersama-sama mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, hidup kita mudah-mudahan tambah berkah,
tambah rezeki, dan yang terpenting adalah Allah dengan wasilah masjid ini bisa menjaga iman dan Islam kita sampai akhir hayat. Karena bekal yang paling penting, yang paling utama nanti ketika kita sudah ada di alam barzakh, tiada lain adalah membawa iman dan membawa Islam. Nah, mudah-mudahan kita ini secara tidak langsung adalah Ibrahim dan Siti Hajar sedang menempuh perjalanan yang sangat singkat, begitu Nabi Ibrahim. Tetapi ketika beliau wafat, beliau namanya harum. Tempat perjuangannya sampai detik sekarang dikenal oleh jutaan manusia. Oleh karena itu mudah-mudahan Masjid Al-Fatah ini secara fisik pasti akan lebih kuat daripada umur kita. Maka kalau Masjid Al-Fatah ini senantiasa eksis, dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya oleh warga Green Hill, berapa puluh tahun pun ke depan, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang pernah meramaikan masjid. Mudah-mudahan masjid ini menjadi sarana untuk mendapatkan pahala ajrun ghairu mamnun, pahala yang senantiasa mengalir, walaupun nanti suatu saat nanti kita sudah tidak mampu berangkat ke masjid karena keterbatasan kesehatan, walaupun kita sudah tidak bisa meramaikan masjid ini karena kita nanti sudah dicabut nyawanya oleh Allah, tetapi insya Allah pahalanya akan tetap mengalir kepada kita semua. Amin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf sebelumnya di awal mungkin pengurus DKM mengumumkan bahwasanya pagi ini temanya adalah berkaitan dengan sujud, melanjutkan kajian fikih yang sudah kita ikuti. Tetapi karena salah satu kebutuhan kita, beberapa pekan ke depan kita akan merayakan Idul Adha atau Idul Kurban, maka penting kita mengetahui wawasan atau ilmu yang berkaitan dengan Idul Kurban. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sarana-sarana sebagai bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang disebut di tanggal 10 Zulhijjah itu adalah Idul Kurban, atau yang kita kenal dengan Idul Adha. Apa itu kurban? Secara definitif, kurban itu adalah ma yataqarrabu bil 'abdu ila rabbih, sawa'an akana taqarrub bidzaba'i aw biwayri. Intinya yang disebut dengan pengorbanan itu adalah sesuatu yang menjadi sarana ketika hamba tersebut ingin melakukan pendekatan atau bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kurban itu maknanya umum, Pak. Apapun bentuknya, setiap ibadah yang kita lakukan, setiap amal soleh yang kita kerjakan, sholat, puasa, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya, itu semua adalah bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau pengorbanan tersebut berkaitan secara khusus dengan hewan, dengan penyembelihan hewan, itu disebut dengan udhiyah. Maka disebut juga dengan Idul Adha. Jadi sebenarnya makna khususnya itu bukan kurban, tapi apa? Udhiyah. Cuman yang familiar di masyarakat, kan, baik masyarakat Indonesia ataupun luar negeri, ya kurban, hewan kurban. Mana hewan kurban kamu? Gitu kan? Enggak ditanya mana hewan udhiyah kamu. Ribet kalau kita menggunakan dengan istilah udhiyah. Jadi kurban ini sebenarnya maknanya umum. Makna umum dari sebuah pengorbanan. Kalau pengorbanannya berkaitan dengan penyembelihan hewan ternak, itu disebut dengan udhiyah atau dikenal dengan perayaan Idul Adha. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan di dunia ini, setiap amal soleh itu sudah termasuk pengorbanan.
Kemudian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, ibadah kurban ini pertama kali disyariatkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad pada tahun kedua Hijriah. Kita tahu yang disebut dengan Hijriah itu ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Itu periode Mekah, para bapak, para ibu, itu belum ada perintah sedekah, kemudian perintah yang berkaitan dengan jual beli, berperintah wakaf dan sebagainya. Perintah-perintah yang sifatnya sosial itu terjadi setelah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Periode Madinah adalah periode Mekah adalah periode di mana Rasulullah membina ketauhidan, membina keyakinan. Makanya kita pun pertama kali yang harus kita ajarkan kepada putra-putri kita adalah tauhid. Bagaimana putra-putri kita bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanamkan wawasan-wawasan sederhana kepada putra-putri kita. Kalau kita punya anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan yang baru usia 5 tahun, 6 tahun, kita kenalkan. Nah, di sana ada bulan, ada matahari, ada gunung. Kalau kita ajak rekreasi, ada pantai dan sebagainya. Itu semua yang menciptakan adalah Allah. Kita biasakan setiap menemukan benda dan itu ciptaan Allah, kita sampaikan, nah itu bulan siapa penciptanya? Allah. Nah itu laut yang sangat luas siapa penciptanya? Dia jawab Allah. Jadi kita ajarkan wawasan-wawasan sederhana yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah kurban ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Seperti sholat, puasa, itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Kemudian dalil daripada ibadah kurban yang pertama surat Al-Kautsar. Kita sudah hafal semua. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di ayat kedua Allah Subhanahu berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Muhammad, bersolatlah li rabbika, kepada Tuhan, wanhar, dan tunaikanlah ibadah kurban. Di ayat pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu al-kautsar. Di pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah 1 tahun sebelumnya, saya menyampaikan para ahli tafsir memberikan makna al-kautsar itu sampai 15 makna. Yang inti daripada al-kautsar adalah kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Kita perhatikan, kita lihat kondisi kehidupan rumah tangga kita. Ada istri, ada anak, punya rumah, ada mobil. Mungkin di antara kita ada yang punya tanah di kampungnya. Itu kan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Di antara anak kita ada yang sudah lulus wisuda, ada yang baru selesai SMA, ada yang baru selesai SMP. Itu semua adalah kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Biasanya kita merasakan nikmat itu ya berhubungan langsung dengan uang, dengan profesi. Kita yang punya profesi dan menghasilkan uang dan menghasilkan penghasilan baik bulanan ataupun harian, itu merupakan karunia Allah. Kita punya profesi sampai saat ini, bahkan mungkin jabatan di tempat kerja kita, itu semua atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini harus punya keyakinan apa yang kita raih pada hari ini itu merupakan semua adalah atas karunia dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, Allah ngasih virus corona aja 2 tahun, kan? Dampaknya luar biasa bagi perekonomian kita terutama. Itu luar biasa dampaknya. Itu baru satu makhluk Allah yang disebut dengan virus, itu kan seperti itu.
Oleh karena itu kita ini tidak boleh apa? Tidak boleh sombong. Kalau kita lagi diberikan nikmat, dapat proyek, dapat penghasilan berlebih, harus ingat dengan Al-Quran ini, dengan ayat ini. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat pertama mengingatkan kita apa yang kita raih itu dari Allah. Karena semuanya dari Allah, maka kita wajib bersyukur. Di antara bentuk syukurnya itu apa? Dengan sholat. Dalam konteks bulan Idul Adha dengan ibadah kurban. Maka bagi yang belum mendaftar, mohon maaf DKM yang belum mendaftar berkurban, maka kita harus terdorong dengan ayat ini. Supaya apa? Supaya kita bisa membuktikan kepada Allah bahwasannya sebagian harta kita sisihkan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian dalil yang kedua, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Memang ini hadisnya agak sedikit tegas dari Rasulullah. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelapangan hidup oleh Allah, walam yudhi, tapi dia tidak berkurban. Ini kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Maka sekali-kali jangan mendekati masjid. Bukan berarti kita kalau tidak berkurban tidak ke masjid, bukan. Ini merupakan nasihat dari Rasulullah. Saking Rasulullah tidak sukanya kalau kita punya kemampuan, keluasan rezeki, tapi sedikit pun tidak menyembelih hewan kurban. Seperti itu. Makanya dari hadis ini ada sebagian besar ulama yang menyatakan kurban itu hukumnya wajib, ya kan? Kalau yang kita dengar selama ini, kurban itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sebagian ulama ada yang berpendapat kurban itu wajib. Coba hadisnya jelas, kan? Kata Rasulullah, orang yang punya kemampuan tapi tidak berkurban, jangan mendekati masjid-masjid. Kata Rasulullah. Saking apa? Saking Rasulullah menekankan kepada umatnya supaya berkurban. Kemudian hadis yang kedua. Nah, ini hadis penyeimbangnya nih. Kalau yang tadi hadis pertama itu ketat, tegas Rasulullah. Kalau yang hadis yang ketiga itu Rasulullah sedikit longgar. Diksinya lebih sederhana. Idza ra'aitum, apabila kalian menyaksikan, melihat hilal dzulhijjah, hilal bulan Dzulhijjah. Hilal itu bulan untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Dzulhijjah, maka kita harus melihat hilal. Yang dikenal dengan ru'yatul hilal, ya kan? Kalau Dzulhijjah itu enggak terlalu ramai, ya kan? Kalau kemarin ya ramai. Kalau menentukan Ramadan, menentukan Idul Fitri, ya pemerintah lebih serius lagi, kan, dalam menentukan hilal. Apabila kita menyaksikan hilal dalam arti bulan Dzulhijjah sudah masuk, wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Maka apabila kalian berkehendak berkurban di bulan tersebut, maka harus bisa menjaga diri, rambutnya, kemudian kukunya dan sebagainya. Di sini hadis yang kedua ini Rasulullah lebih apa? Lebih sederhana dalam menyampaikan perintahnya. Apabila di antara kalian berkehendak berkurban, ya kan? Artinya di sini kan tidak ada tekanan. Kalau bahasa kitanya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu berniat berkurban di tahun ini, maka hendaklah menjaga kukunya, menjaga rambutnya. Dalam arti jangan dipotong dulu, gitu. Nah, jadi karena ada hadis penyeimbang ini, jadi begini Bapak Ibu. Jadi hebatnya para ulama itu di dalam menentukan sebuah hukum itu sangat hati-hati, sangat hati-hati. Jadi tidak dapat satu hadis langsung kita justifikasi hukumnya seperti ini. Jadi
dalam menentukan sebuah hukum itu para ulama mengkaji dari berbagai aspek, dari hadisnya, dari Al-Qur'annya, bahkan dari praktek para ulama dan para sahabat. Karena ada hadis yang kedua ini, mayoritas para ulama berkesimpulan ibadah kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Yang pertama dalilnya tegas, kalau yang kedua agak longgar. Maka disimpulkan oleh para ulama secara mayoritas ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Apabila dilaksanakan dapat pahala, itu. Jikapun tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Tetapi ada muakkadahnya. Kenapa disebut muakkadah? Karena selama Rasulullah hidup, selama para sahabat hidup, mereka lebih sering berkurban daripada tidaknya, gitu. Contoh sebagai contoh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu ternyata di dalam kitab sejarah dijelaskan beliau pernah tidak berkurban. Pernah berkurban tidak berkurban satu kali. Apa alasan beliau? Supaya ibadah kurban ini tidak dipandang sebagai ibadah yang wajib. Kenapa? Kalau wajib ya repot nanti, ya kan? Umat Nabi Muhammad itu kan profesinya beda-beda. Mohon maaf, ada yang penghasilan 1 juta sebulan, ya kan? Ada yang 2 juta sebulan, ada yang 3 juta sebulan. Jangankan 3 juta untuk kebutuhan di zaman sekarang, gaji 4 juta, 5 juta saja. Kalau misalkan bulan ini gajinya 5 juta, diambil untuk berkorban 3.500.000, memberatkan. Makanya Islam sangat luar biasa. Maka mayoritas para ulama berkesimpulan ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Terbukti Rasulullah pernah tidak berkurban. Sahabat Abu Bakar dengan sahabat-sahabat yang lainnya pun pernah tidak berkurban. Ingin menyampaikan kepada umat supaya umat tidak merasa keberatan. Jadi ini sudah saya sampaikan. Kemudian hewan apa saja yang sah dikurban? Yang pertama ada unta. Nah, kalau bisa kita beli unta, ya. Cuman masalahnya kalau kurban pakai unta bisa ditangkap polisi kalau di Indonesia, ya kan? Bisa ditangkap polisi. Karena bukan budaya kita, bukan kebiasaan kita pakai unta. Nah, bahkan Rasulullah pernah berkurban dengan untanya milik Abu Jahal. Suatu ketika perang, gitu kan, di perang Badar, gitu kan, kemudian ada ghanimah. Jadi dalam konteks perang dalam rangka i'la'i kalimatillah, meninggikan agama Allah, gitu kan. Nanti ada istilah ghanimah. Jadi misalkan kafir sama muslim perang, gitu kan, muslim menang. Biasanya tuh orang kafir itu kalau kalah pada kabur, Pak. Yang namanya kabur itu kan menyelamatkan nyawa, ya udah apa yang dibawa dia tinggal. Nah, apa yang ditinggal oleh musuh kita itu hak, menjadi hak milik kita, disebut dengan ghanimah. Termasuk misalkan ada perempuan ketinggalan bisa ditawan, gitu kan? Maka dalam sejarah tuh ada di antara istri Rasulullah itu, gitu kan, merupakan hasil daripada tawan. Diislamkan dulu, kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain seperti itu. Jadi menjadi apa? Menjadi harta rampasan perang, dan itu menjadi hak milik, dan itu disyariatkan dalam agama kita. Tapi dengan syarat perangnya harus murni untuk meninggikan agama Allah. Nah, Rasulullah pernah karena dapat ghanimah untanya Abu Jahal, gitu kan? Akhirnya unta Abu Jahal dikorbankan oleh Rasulullah biar masuk surga, gitu kan? Yang tadinya digunakan Abu Jahal untuk memerangi Islam, ya diambil untanya, dikorbankan oleh Rasulullah. Sampai ya orang kafir tambah marah lagi, gitu kan? Untanya Abu Jahal dijadikan kurban. Itu unta. Kalau unta 5 tahun umurnya. Sapi atau kerbau. Di dalam hadis tidak ada dijelaskan kerbau, kan? Nah, tetapi para ulama menggunakan kias. Kias itu apa? Analogi. Yang pertama memang kerbau ini binatang ternak,
kemudian secara hukum Al-Quran dan hadis juga halal, kan? Kemudian disepakati oleh para ulama kerbau boleh dikurbankan atau sah dikurbankan. Sapi kerbau minimal 2 tahun. 2 tahun sudah masuk ketiga, 2 tahun lebih. Kemudian domba. Nah, domba itu syarat awalnya sebenarnya domba itu 1 tahun. Tapi kalau kesulitan mencari domba yang umur 2 tahun, maka boleh berkurban dengan domba yang usianya baru memasuki 6 bulan. Untuk kambing 1 tahun lebih, karena memang domba dengan kambing kalau lihat dari perkembangannya Pak, itu lebih cepat menghasilkan domba. Kalau kambing agak lama. Makanya domba itu 6 bulan sudah bisa dikurban atau diakikah. Kalau kambing, kalau 5 bulan itu belum kelihatan lagi. 6 bulan belum kelihatan. Minimal 1 tahun. 1 tahun sudah memasuki tahun kedua. Jadi hewan yang boleh yang sah dikurban unta, sapi, kerbau, domba dan kambing. Kemudian apa saja syarat sah hewan kurban? Yang pertama hak milik pribadi, kan? Tidak boleh kita kurban tapi punya orang itu tidak boleh. Sudah dipastikan kurbannya tidak akan diterima. Kemudian cukup umur, tadi sudah saya jelaskan. Kalau unta berapa tahun para bapak para ibu? 5. Kalau sapi dan kerbau 2 tahun. Kalau domba minimal 6 bulan. Kalau kambing 1 tahun. Tapi ini 1 tahun sudah memasuki usia. Kemudian kapan waktunya? Nah ini penting. Karena kita memahami kurban ini cuma 1 hari. Ternyata kita punya kesempatan kurban itu 4 hari Pak. Nah bagi warga Gigil yang punya kesibukan yang sangat luar biasa, aduh saya mah gak sempet. Nah boleh Pak, kurban itu di hari kedua, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Gitu. Mulai kurbannya itu misalkan hari ini tanggal 10, tanggal 10 Dzulhijjah. Kita biasanya sholat Idul Adha itu kan sekitar jam 7 ya. Jam 7. Nah setelah Idul Adha, mulai itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah sampai maghrib itu waktu untuk kita berkurban. Saking sibuknya, tiba-tiba tanggal 10 harus keluar negeri, gitu kan? Belum dapat hewan kurban, belum beli. Akhirnya tanggal 13 baru pulang ke Indonesia. Boleh. Yang penting sebelum maghrib. Misalkan hari ini tanggal 13 Dzulhijjah, gitu kan? Waktu sudah masuk jam 5. Boleh Pak sembelih. Itu masih sah sembelihnya. Seperti itu. Jadi kita punya toleransi waktu berapa hari? 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Jadi ada 4 hari. Maka disunahkan para bapak ibu selama 4 hari ini setelah sholat rawatib, setelah sholat 5 waktu, nah itu membaca takbir zikirnya. Jadi yang biasanya zikir subhanallah, kemudian alhamdulillah, la ilaha illallah, itu diganti dengan apa? Dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini gak usah pakai mic gitu kan? Gak usah pakai mic. Jadi disunahkan selama 4 hari setelah waktu sholat, 5 waktu sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu disunahkan membaca apa? Membaca takbir. Itu kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri, gitu kan? Idul Fitri batas maksimal mendengungkan takbir itu setelah imam naik mimbar. Setelah itu tidak boleh. Tidak disunahkan lagi, tidak disyariatkan lagi. Jadi kalau Idul Adha membaca takbir itu disyariatkannya selama 4 hari. Misalkan hari ini tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, terakhir itu kapan? Nanti asar Pak. Asar, pada asar Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan diikuti oleh jamaah seperti itu. Itu disyariatkannya seperti itu. Karena mohon maaf, ada beberapa masjid saya lihat habis Idul Fitri di hari ini Idul Fitri misalkan kita sholat Idul Fitri itu duhur asar masih takbir gitu. Itu tidak disyariatkan, jangan salah ya kan. Jadi kalau Idul Fitri itu batas takbirnya sampai imam naik mimbar. Artinya setelah kita salam-salaman, setelah sholat itu nggak ada takbir lagi gitu. Tapi kalau Idul Adha panjang takbirnya, batasnya
4 hari, 10 Dzulhijjah, kemudian 11, 12 dan 13 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumut Tasyrik. Kita haram Pak puasa nih Pak. Jadi ada hari di mana kita diharapkan berpuasa, tidak boleh. Jangan mentang-mentang rajin gitu kan. Tanggal 11 sudah puasa lagi kan, seperti itu. Jadi memang luar biasa masyarakat ini, ada yang lagi semangatnya beribadah, tapi karena ilmunya tidak punya, akhirnya tanggal 11 kebetulan misalkan tanggal 11 Dzulhijjah itu hari Kamis, puasa Senin Kamis, tidak boleh Pak, tidak boleh ya, tidak boleh. Bahkan hukumnya haram kalau kita berpuasa di ayam tasyrik atau di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, syaratnya itu adalah bebas dari cacat. Nah, di sini banyak istilah-istilah Arabnya Pak. Ada al-maridoh, sakit yang sampai merusak daging. Karena kan kondisi sapi itu kalau sakit atau hewan kurban beda-beda. Ada yang mengap, mencret, gitu kan. Ada yang nggak mau makan, gitu kan. Tapi kalau sakitnya ringan, gitu kan, itu masih sah dikurbankan. Tapi kalau sakitnya sampai berdampak ke mana? Ke daging, misalkan ketika beli bobotnya 30 kilo, gitu kan. Nah, pas mau dikurban tinggal 10 kilo tinggal tulangnya. Nah, itu tidak boleh dikurban. Kalaupun mau disembelih, niatkan bersedekah. Jadi kita kalau misalkan terjadi, gitu kan, terjadi karena kalau udah beli kan, kalau sudah sampai di sini kan misalkan ya repot juga, gitu kan. Maka ya ikhlaskan saja. Yang penting kita sudah niat. Wallahu la yudhi'u amala 'amilin min dzakarin aw unsa. Allah tidak akan menyia-nyiakan niat yang telah kita tentukan, gitu. Ternyata misalkan kambing kita misalkan sampai kurus cuma tulang doang, gitu kan. Ya udah ikhlaskan. Yang penting kita di Allah sudah niat, kan? Sudah niat, dan niatnya jadi sedekah. Jadi Allah tidak akan membiarkan atas niat-niat yang telah kita laksanakan. Al-Maridoh. Jadi, tapi kalau kita pas beli ini, kita udah tahu ini hewan itu sakit. Karena kita pingin yang murah, kita beli. Nah itu yang nggak boleh Pak. Itu sudah jelas. Itu tidak sah dikurban. Kemudian al-jarba itu yang berkaitan dengan penyakit kulit. Tetapi penyakit kulitnya pun yang berefek ke daging. Karena ada beberapa penyakit kulit yang tidak berefek ke daging, cuma di kulitnya saja, gitu kan. Bahkan di kulit arinya saja itu ada. Tapi kalau penyakit kulitnya sampai merusak daging, nah itu tidak sah untuk dikurban. Kemudian al-amya itu hewannya buta, total buta. Mau siang mau malam dia udah nggak bisa melihat, gitu. Tapi ada juga dia kalau siang itu bisa melihat, tapi kalau di waktu malam dia tidak bisa melihat. Itu namanya aswad. Kalau hewan karakter yang kedua ini aswad, buta di malam hari saja, itu masih sah dikurban. Seperti itu. Jadi kita jangan khawatir kalau misalkan ada hewan kurban kemudian buta, tapi butanya nggak buta total. Kalau di siang hari dia masih bisa melihat, tapi di malam hari dia nggak bisa melihat. Nah itu masih sah. Tapi kalau butanya buta total, siang hari dia penglihatannya sudah tidak ada, itu tidak sah dikurban. Bagaimana kalau terjadi di dalam diri kita? Udah Pak, ikhlaskan. Kalau kita mau komplain silakan, syukur-syukur nanti yang jual menggantikan. Ternyata pas kita datangi yang jual udah nggak ada, gitu kan? Udah pulang. Ya udah kita ikhlaskan aja Pak. Kita niatkan bersedekah. Secara hukum fikih mungkin untuk kurban tidak sah, tapi kalau kita niatkan sedekah kan sama-sama aja, kan? Biasanya kalau hanya buta itu tidak berefek ke daging. Jadi kalau terjadi kasus seperti itu, maka ikhlaskan saja, ya Allah mohon maaf, kan? Kurban hari ini di tahun ini tidak bisa sempurna, ya udah kita niatkan sedekah. Toh dagingnya juga sama, bisa dikonsumsi. Kemudian al-ajfa itu apa? Kurus sampai tidak memiliki sumber, saking kurusnya. Sebenarnya intinya ketika kita proses memilih hewan kurban, maka pilihlah hewan yang terbaik menurut kita, seperti itu. Maka Allah akan melihat ketika kita proses memilih hewan kurban. Kemudian al-maqtu'ah itu adalah terputus telinganya.
sama-sama itu putus, tidak ada telinganya. Nah, berbeda kalau dengan domba Garut. Nah, kalau domba Garut itu Pak, kalau domba Garut yang asli itu nggak ada telinganya, nggak keluar telinganya, kecil telinga itu kan segini, itu domba Garut. Nah, kalau jenis domba Garut bukan berarti nggak sah, karena itu sudah jenisnya. Yang dimaksud terputus di sini adalah memang diputus. Kenapa? Ini adalah mengkonter kebiasaan Arab jahiliyah ketika ada seekor sapi atau unta, itu dia potong Pak telinganya Pak, sebagai sebuah bentuk persembahan. Untuk apa? Untuk berhala. Jadi yang dimaksud al-maqtu'ah ini benar terputus. Tapi kalau terputusnya cuma rombeng, kan ada jenis sapi Pak dari daerah tertentu. Kalau lihat telinganya itu pasti rombeng, bekas digunting. Karena kebiasaan penduduk setempat itu kalau punya hewan itu digunting sebagai bentuk tanda, gitu kan? Gitu. Kalau hanya cuma rombeng, maka tidak terputus telinganya, dalam arti masih kelihatan telinganya, itu sah dikurban gitu. Saya menyaksikan ada beberapa sapi yang memang si telinganya itu nggak rapi gitu Pak, nggak rapi kan. Itu memang ada di salah satu daerah kita yang punya kebiasaan itu telinganya pada digunting gitu sejak kecil sebagai tanda gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kalau putusnya total gitu kan, nah itu tidak sah. Bagaimana kalau kita menyembelih di malam hari? Nah ini penting juga ya kan, di malam hari. Kebetulan hari Jumat misalkan itu adanya. Kalau hari Sabtu masyarakat sudah nggak ada, gitu kan? Bagaimana kalau menyembelih di malam hari? Nah mayoritas ulama berpendapat sah, tapi hukumnya makruh. Makruh di sini ya dikhawatirkan, namanya malam hari itu kan, walaupun ada pencahayaan, seperti diusahakan kalau menyembelih itu di siang hari. Jika pun terdesak karena sebuah kepentingan, tidak ada waktu lain, maka boleh saja sah seperti itu. Tapi menurut madzhab Maliki itu tidak sah, harus di siang hari. Ini ragam pendapat. Kemudian terkait dengan membaca Bismillah. Nah, mungkin masih banyak di antara kita yang belum tahu itu kan. Ada dan mazhab Syafi'i lagi, mazhab yang dipegang oleh mayoritas rakyat Indonesia, kan? Kalau mazhab Syafi'i itu baca Bismillah nggak wajib Pak, nggak wajib mazhab Syafi'i itu. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i yang penting itu urat apa kerongkongannya itu, kerongkongannya terputus, itu sudah cukup. Adapun membaca Bismillah itu hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan mimma lam yudhkarismullah itu adalah konteksnya penyembelihan yang diperuntukkan untuk berhala. Jadi konteksnya seperti itu ayat ini. Jadi dulu orang Arab jahiliyah itu kalau menyembelih hewan dipersembahkan untuk berhala. Maka Islam turun mengajarkan kalau berkurban itu harus diperuntukkan kepada siapa? Kepada Allah. Itu konteks. Maka ada ragam pendapat. Tapi mayoritas ulama mewajibkan ketika menyembelih membaca Bismillah. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu sunnah hukumnya. Yang penting ketika menyembelih kerongkongannya terputus, itu yang penting. Maka hati-hati Pak. Kalau kita menyembelih hewan, kerongkongannya belum terputus, hati-hati. Si pisau jangan diangkat dulu. Ya mohon bagi yang masih belajar, karena kalau jaga sudah ahli. Kalau jaga itu langsung terputus. Kalau yang belum ahli Pak, itu cukup lama dibeli sapi, kan? Nah hati-hati dilihat, disaksikan oleh kita yang tahu kerongkongannya harus dipastikan terputus. Itu syarat utama, gitu. Syarat utama. Kenapa? Kalau tidak terputus mati jadi bangkai Pak nantinya. Yes, jadi bangkai. Makanya harus benar-benar terputus. Kalau domba, kambing cukup untuk 1 jiwa. Kalau kerbau, sapi, unta boleh sampai maksimal 7 orang.
Jadi karena melihat kemampuan dari umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad kalau kurban membacakan Bismillah, Allahu Akbar, hada anni wa amman lam yudhi min ummah. Jadi disunahkan para bapak para ibu kalau kita berkurban niatkan pertama untuk diri kita, yang kedua untuk orang lain yang belum pernah berkurban seperti ini. Bisa dipahami Pak? Jadi disunahkan kalau kita berkurban itu tidak hanya untuk kita. Nah, jadi berharap mudah-mudahan korban kita ini mengalir bagi saudara-saudara kita, khususnya mungkin atau kerabatnya atau secara umum umat Islam. Itu sunnahnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada penting ketika dalam berkurban. Yang pertama, kurban kita ini harus didasari dengan ketakwaan. Kenapa? Ya, jadi kurban ini jangan dianggap sebagai sebuah rutinitas. Kalau tidak berkurban kita malu misalkan, tapi boleh-boleh saja. Tetapi kita tingkatkan ketakwaan kita. Kurban ini benar-benar sebagai bentuk tawakal kita kepada siapa? Kepada Allah. Maka ujiannya nih, mohon maaf di lapangan di ujiannya. Misalkan tiba-tiba panitia kurban itu ngasih daging, misalkan sedikit, apakah sekilo atau, nah itu ujian Pak, ujian. Jadi tidak harus gimana sih panitia itu kan, kok saya kurban cuma dapat segini misalkan. Nah itu hati Pak, itu ujian dari Allah gitu kan. Karena memang sebenarnya hak juga. Memang kita punya hak, tetapi nah hal-hal yang seperti ini harus kita jaga. Jadi memang sebenarnya sunnahnya itu ya kita kasih semuanya. Tapi kita juga punya hak, silakan. Bagi yang ingin mencicipi daging kurban itu maksimal sepertiga, gitu. Sepertiga dari jumlah daging, tulang dan sebagainya dari hewan yang kita kurbankan. Seperti itu. Jadi landasi dengan ketakwaan. Kemudian kita harus melihat bagaimana sejarah pengorbanan dua anak dari Nabi Adam. Ada Qabil, ada Habil. Qabil ini seorang petani, tukang kebun. Nah, hasil pengorbanannya dengan apa? Dengan hasil kebunnya. Kalau Habil dengan hewan, karena dia seorang peternak. Dua-duanya dikorbankan. Tapi karena Qabil ini korbannya tidak maksimal, ngasal. Nah, yang penting korban, gitu kan? Ada misalkan hewan sakit kita beli, yang penting korban. Nah itu aja nih Pak. Ketika membeli hewan korban, niatkan cari hewan yang terbaik. Qabil sama-sama berkurban dengan Habil, tapi yang diterima hanya siapa? Pengorbanan Habil. Kenapa? Karena Habil didasari dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi intinya kita niatkan hewan kurban ini sebagai bentuk pengorbanan kita dari sebagian harta yang kita miliki. Kalau kita melihat pahalanya dia luar biasa. Hewan yang kita korbankan nanti pada hari kiamat akan menjadi sosok satu makhluk, gitu kan? Suatu makhluk yang akan menjadi tunggangan kita, gitu. Yang akan mengurangi keletihan, kecapaian kita pada hari kiamat. Maka salah satunya adalah dengan tunggangan hewan kurban. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan, walaupun ini hadisnya lemah, setiap darah yang mengalir, setiap bulu dari hewan yang kita kurbankan itu mengandung 10 kebaikan. Nah, kalau domba bulunya banyak banget, bisa ribuan, gitu kan? Tetapi ini hadisnya dhaif atau lemah. Tapi untuk fadhilul amal tidak jadi masalah. Yang jelas pengorbanan kita pasti tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan kurban. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat, menjadi wawasan dan bisa kita amalkan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Barangkali ada pertanyaan. Ustaz, nanya Ustaz. Ya. Yang pertama saya mau nanya soal potong kuku ya Ustaz ya. Ya. Potong kuku. Itu waktunya kapan gitu Ustaz?
sampai kapan, ibaratnya deadline-nya kapan gitu kan. Si pengkurban itu harus potong kuku gitu. Nah, terus itu pertama. Terus kedua, apakah si pengkurban ini ya harus menyaksikan kurbannya itu disembelih atau enggak, dan berapa sih sebenarnya bagiannya gitu, harusnya itu bagiannya itu untuk si pengkurban gitu. Mungkin itu Baik, terima kasih. Yang pertama perihal potong kuku, rambut dan sebagainya itu hukumnya sunnah, ya, sunnah dianjurkan, tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya kurban. Misalkan lagi kurban nih, ya tiba-tiba kita potong rambut atau 5 hari atau 9 hari sebelum kurban kita potong rambut, itu tidak berefek, tidak berdampak terhadap sah atau tidaknya kurban, tidak ada pengaruhnya. Hukumnya hanya sunnah, dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Jadi begini, jadi rasional begini. Kenapa dianjurkan tidak potong kuku dan tidak potong rambut? Supaya rambut yang masih nempel di tubuh kita atau kuku itu tergugurkan dosanya oleh dengan hewan kurban. Gitu Pak. Misalnya kita melakukan dosa nih, dosa itu kan biasanya ya anggota badan itu kan terbawa, rambut juga terbawa. Nah, supaya rambut kita, kuku kita juga ada kifarat dosanya, artinya dosa-dosa dihapus oleh Allah, maka disunahkan bagi orang yang berkurban 10 hari sebelum berkurban itu menjaga kukunya, menjaga rambutnya. Yang jelas dianjurkan tidak boleh menghilangkan anggota badan. Satu ya. Seperti itu. Iya. Ya, tapi itu hukumnya apa? Sunnah. Tidak ada dampak terhadap sah atau tidaknya berkurban. Nah, kemudian perihal hak bagi seorang membeli atau yang berkurban maksimal sepertiga, gitu. Maksimal sepertiga. Ya, kalau pakai hilma, kalau makan daging mungkin ya bisa seminggu sekali atau nanti ya sekali gitu kan. Seperti itu. Kalau bisa sih lebih diminimalisir supaya manfaatnya lebih banyak, menjangkau orang yang lebih banyak seperti itu. Tapi haknya jika pun mau maksimal sepertiga dari jumlah daging, tulang dan sebagainya dari hewan yang kita korbankan seperti itu. Itu banyak, itu maksimal. menyaksikan. Apakah harus Ya, nah untuk menyaksikan itu sunnah hukumnya. Tidak ada kewajiban untuk menghadiri, apalagi mohon maaf mungkin di antara kita ada yang takut hewan atau takut darah atau tidak tega melihat hewan kurbannya disembelih, itu boleh-boleh saja, silakan. Jadi tidak disaksikan secara langsung pun tidak jadi masalah. Tapi sangat dianjurkan. Kalau guru saya itu kalau menjelaskan masalah ini, pokoknya kalau bisa sebisa mungkin hadir, gitu. Lihat darahnya, gitu. Jadi ketika disembelih itu lihat darahnya, gitu seperti itu. Tapi bagi yang bisa. Tapi kalau memang ada undur dengan suatu hal, apakah takut darah atau tidak tega melihat hewan disembelih, maka tidak jadi sebuah kewajiban. Jadi hukumnya sunnah. Iya, sudah. Kalau nyembelih sendiri malah lebih bagus. Sebenarnya lebih utamanya sebenarnya seperti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim gitu kan. Maka diucapkan hada anni wa an ahli gitu kan. Ini untukku dari keluargaku seperti itu. Jadi disebutkan ketika menyembelih hewan. Jadi lebih utama. Yang kambing lah, yang kurban kambing, nah silakan. Kalau diusahakan, diutamakan menyembelih sendiri. Yang penting Pak, ketika menyembelih, selama si kerongkongan belum terputus, pisau jangan diangkat. Tempelkan aja terus. Tempelkan terus. Apakah ke lehernya, ke tulangnya, tempelkan terus aja terus. Gak boleh dilepas ya? Iya, tidak boleh dilepas dulu. Kalau sudah merasa selesai, tanya dulu yang ada di depan kita, gimana kalau kita busuk belum? Gitu. Sudah, ya kan? Nah, baru angkat. Gitu. Itu seperti itu tata caranya. Jadi kalau mau menyembelih, memang sebenarnya hanya masalah kebiasaan saja Pak. Sebenarnya gampang. Apalagi pisaunya tajam. Nah, etikanya juga ada juga pisaunya harus tajam Pak. Jangan pisau tumpul dipakai menyembelih hewan, kasihan Pak hewan. Jadi dalam hal ini para ulama pun mengatur
sampai pisaunya pun diatur. Oh gitu. Sampai pisaunya diatur. Bahkan ada tata krama ketika menyembelih hewan, itu hewan yang lain jangan dilihatin, gitu kan? Ini sapi di sini sapi dilihatin. punya apa namanya? Punya perasaan juga, hewan juga, gitu. Kabur, gitu. Jadi kalau bisa dijauhkan dulu. Makanya kan suka ada sepi stres kan, gitu. Kalau melihat temannya di kurban, jadi harus dijauhkan dulu. Bahkan kalau misalkan kambing nih udah disembelih, itu kan kalau bisa tarik agak jauh, tutup atau halangi sama terpal dan sebagainya, sembelih lagi seperti itu. Bahkan lubangnya pun lubang untuk menyimpan darah sebelum hewan datang tutup dulu. Itu etikanya begitu. Kemudian pisau pun jangan digini-gini, sama hewan. Sembunyikan dulu Pak, gini. Takut. Sembunyikan. Jangan dipaksa si hewan itu. Ya, maksudnya dalam arti apa namanya, perutnya kita tekan itu. Nah perut Pak jangan ditahan, betul. Hati-hati ya. Kalau megang sapi, megang kambing, itu perut jangan ditahan. Berefek ke daging. Gitu, berefek ke daging. Karena kan pas ngembus nafasnya itu kan, kadang kan kalau daging itu ada bau Pak, ada bau. Sebenarnya bukan dari yang menyembelih sebenarnya. Itu yang ini nih, perut jangan disentuh. Kalau mau megang kaki, paha, gitu kan. Kalau sapi buntut, gitu kan. Jadi jangan perut ditekan, jangan. Tambah stres sapinya. Nanti akan berefek ke daging seperti itu. Daging kenapa sih? Bau atau agak bau. Oh. Agak bau. Kalau perutnya ditekan seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi sampai pisaunya pun, megang pisau pun jangan diperlihatkan. Ya itulah kita gunakan nalar kita kalau misalkan memperlakukan manusia bagaimana. Peri kehewanan. Ya, peri kehewanan betul. Pisaunya sendiri asah dulu. Kadang golok itu Pak maksimal, golok yang bagus aja itu maksimal 3 leher sapi. Keempatnya sudah mulai, makanya diasah lagi Pak. Diasah lagi. Kalau jagal udah paham kalau jagal. Ya, untuk niat itu niat karena ada yang niat untuk keluarga, niat untuk yang almarhum, kira-kira gimana? Karena kan ada yang debatable ya. Iya. Sebaiknya untuk niat kurban itu atas nama diri dan keluarga atau diatasnamakan orang lain bisa. Iya. Kembali kepada niat masing-masing. Untuk niat kurban itu, kalau misalkan sapi 7 orang, yaitu disunahkan, diajukan, disebutkan. Makanya kalau di kampung-kampung itu bener-bener khusyuk Pak. Kalau perlu takbir dulu bareng-bareng gitu kan. Yang berkurban dijejerkan gitu kan. Nah, sebelum disebut disebutkan kurban atas nama A, B, C, D disebutkan satu-satu kan. Takbir sama-sama baru disebut seperti itu. Nah, adapun untuk niat boleh, untuk orang lain seperti boleh. Misalkan kita berkorban atas nama orang lain boleh, yang sudah meninggal boleh seperti itu. Jadi harus bisa membedakan batas maksimal. Kalau kambing itu kan 1 jiwa, kalau sapi itu tuh 7. Jiwa bukan keluarga ya? Ya, bukan keluarga. Adapun keluarga yang Rasul sebutkan tadi itu adalah anjuran untuk mendoakan. Jadi untuk misalkan nih keluarga kita punya 50 misalkan, kan? Tahun ini yang korban 7 orang atau 14 orang, nah itu sebutkan. Tapi untuk dalam pelaksanaannya kita niatkan, nah, mudah-mudahan korban ini juga mengalir pahalanya buat keluarga besar kita, buat tetangga kita. Maka Nabi Muhammad kan nyebutnya umat, gitu kan? Maksudnya lebih luas lagi. Tapi bukan berarti satu kambing cukup untuk satu orang, bukan. Untuk hitungan jiwa sapi itu 7 orang. Kalau kambing satu orang. Misalkan di keluarga kita ada 10, kan? Tahun ini mau kurban 3 ekor kambing, berarti kan ada 7 lagi. Nah besoknya lagi, nah atas nama yang lain. Jadi khususkan nama tertentu, itu kan. Tapi kalau ketika berdoa, nah mudah-mudahan kurban saya ini pahalanya mengalir untuk keluarga besar saya, itu seperti itu. Bisa dibedakan ya Pak ya, antara doa dengan aturan batas jiwa bagi setiap hewan. Seperti itu. Ustaz, mengenai tadi kan jatahnya buat si mudohinya. Iya. Nah ini kalau buat duafa itu gimana Ustaz? Nah sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Jadi kata duafa dengan
tetangga kiri kanan itu ada. Jadi kurban ini memang yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah tidak hanya untuk orang fakir miskin, orang kaya pun gitu kan, dalam rangka mengikat hubungan sosial, hubungan bermasyarakat. Muslim juga boleh, Mas. Ya, non muslim boleh. Jadi tidak ada larangan. Hadiah berarti ya? Iya, sifatnya hadiah. Jadi tidak ada larangan baik Al-Quran ataupun hadis atau pendapat ulama untuk tidak memberikan ke non-muslim, kan diajarkan. Ini kan ibadah sosial dan tidak berolah. Jadi kurbannya enggak selalu enggak, sifatnya sosial. Aturannya berapa kilo, berapa gram? Kalau itu kebijakan bagaimana? Nggak ada aturan khusus ya? Ya pantasnya misalkan kalau di sini ada 200 kakak, kira-kira kalau supaya dapat semuanya itu bagaimana? Nah, gitu. Tapi tadi hak daripada mendoa itu sepertiga. Tapi sepertiga ini ya mohon maaf ya kalau konteks untuk orang ini mah jangan. Saya mau harus sepertiga, jangan ya. Nanti kan kebagian banyak yang lain itu kan sampai sekedar mencicipi itu kan boleh. Kalau tidak salah tuh ada yang 2 kilo. Kalau di sini berapa Mas? 5 kilo. Ada yang 5 kilo silakan. Seperti itu ya. Bagaimana kesepakatan? Saya mah nggak apa-apa. Saya sedekahkan semuanya. Memang ada seperti itu juga. Seperti itu. Ya. Jadi jangan menjadi sebuah polemik gitu kan. Jadi memang haknya seperti itu. Tapi kita juga harus bisa mengukur diri. Kalau kita ambil semuanya sepertiga, itu kan itu bagaimana? Itu kan tinggal kebagian tetangga kita. Tapi nggak masalah, saat isinya kan itu ada jeroan, ada ati, ada macam-macam tuh, tulang segala macam. Nah itu yang kita pilihin cuma dagingnya doang yang dikasih gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Misalkan kalau mudohi, misalkan, karena kan ada hak sepertiganya itu. Sebenarnya kalau dia nuntut gitu kan. Pokoknya saya harus sepertiga, itu hak dia Pak sebenarnya. Hak dia sebenarnya itu, hak dia. Ada hak. Tapi ya kita jangan sampai seperti itu ya. Supaya kebagian. Ya artinya maksudnya walaupun dikasih ke duafa, kan itu kan di dalam sapi itu kan ada jeroan segala macam. Nah kita yang kasih itu cuma daging doang gitu. Ke siapa? Ke duafanya gitu. Itu nggak masalah ya? Oh nggak masalah. Jadi nggak ada. Ngurusin jeroan agak ribet. Oh gitu. Ya maksudnya nggak ada harus, pokoknya sekali ngasih itu harus ada unsur-unsur yang ada di situ, itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Ya kalau itu Kolesterol nanti Pak. nggak usah tepuk tangan. Ditambah mikes juga lebih bagus. Terus lagi. Ditambah mikes lebih bagus. Ada lagi yang boleh Bapak-bapak? Barangkali silakan Pak. Syarat hewan kurban ada jantan. Nah, jadi untuk kurban dan akikah tidak ada syarat mutlak harus jantan. Betina pun bisa, itu kan? Betina bisa, tetapi diutamakan jantan. Sebenarnya Rasulullah kenapa mengutamakan jantan itu banyak aspek pertimbangan Pak. Dari aspek populasi, kan? Iya, kita tidak bisa Pak mendatangkan sapi Bali betina itu dari Bali, nggak bisa, dilarang Pak. Kalau ketahuan bisa kena denda. Kenapa? Populasi terancam, kan? Kalau yang betina disembeli, populasi terancam, kan? Seperti itu. Itu banyak pertimbangan. Mungkin Rasul jangkauannya sangat jauh sekali. Dari segi daging itu betina lebih banyak gajinya Pak, lebih banyak lemaknya kalau betina. Itu. Yang jantan ya lebih banyak lemaknya. Jadi artinya kualitas dagingnya. Yang betina berarti lebih banyak lemak bukan? Iya. Nah, makanya, tapi kalau dari aspek sah atau tidaknya berkurban itu boleh saja sah. Bahkan sekarang akikah itu mohon maaf lebih banyak ke betina, kan? Karena kalau stok domba itu yang banyak, kan? Karena harga domba sudah tinggi, maka banyak beralih ke yang betina. Kalau sekarang itu kan pingin murah, gitu kan? Pingin murah porsinya banyak, gitu kan? Nah, maka maksudnya ke betina. Jadi boleh secara hukum mau betina mau jantan itu sah kurban. Itu adalah masalah keutamaan saja. Gitu.
Kalau soal ini Sat, kan betina ya, ketika disembelih itu ada anaknya gitu misalnya, itu pernah ada kasus atau gimana? Terus gimana hukumnya gitu Sat? Nah, Entah ada janinnya atau apa, ada cikal bakal gitu. Dapat 2 berarti kan? makanya sebenarnya ada hukum tersendiri Pak. Tapi ada pernah kejadian Iya. itu. Kalau kita mau menyembelih betina harus benar-benar diperiksa dulu, yang tahu, misalnya jagal tahu kan. Kalau seandainya lagi ada anak di dalamnya, diusahakan jangan, kasihan Pak, harus punya kehewanan juga kita, kan? Ternyata itu kan ada anak. Nah, kalau anaknya belum menjadi menjadi utuh itu kan, ternyata hidupnya syukur-syukur kalau hidup gitu kan, seperti itu. Nah, ternyata misalkan jadi sapi, seekor sapi gitu kan, ada lehernya, ada kakinya. Ada ulama yang mengatakan disembelih lagi anaknya itu. Ada juga langsung aja karena kondisinya sudah mati, terbawa sama ibunya, itu langsung aja diolah gitu dagingnya. Tapi lebih hati-hati lagi disembelih lagi. Iya. Tapi kalau sudah dipastikan, ini kata dokter hewan, ini bayinya udah mati, ya, jangan disembelih, jangan dikonsumsi Pak. Kalau sudah dipastikan Sudah dipastikan mati dari awal. Kan misalnya keguguran nih, di awal sudah mati, kita sembelih, itu anaknya jangan dimakan. Terus saya gimana? Dibuang aja, dikubur. Oh. Udah statusnya menjadi bangkai. Haram ya berarti ya? Iya. Cukup ya Bapak Ibu. Baik. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada ilmu yang kita peroleh. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah. Amin Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.